Ya, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani dengan NPM 2417051006 dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Iqbal Ferry Amanda dengan NPM 2417051031. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil uji analisis kami di Minitab 16 yang berjudul Analisis Perbandingan Pengunjung Hotel Berbintang di Berbagai Pulau di Indonesia menggunakan data BPS. Baik, saya akan mulai presentasinya. Yang pertama ada deskripsinya. Deskripsinya ini, proyek ini bertujuan untuk menganalisis jumlah pengunjung hotel berbintang di berbagai pulau di Indonesia pada bulan Juli sampai Agustus 2024, menggunakan data yang diambil dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan Minitab 16 untuk menguji apakah ada peningkatan yang signifikan antara pengunjung hotel di berbagai pulau di Indonesia pada bulan tersebut. Di sini ada langkah-langkah analisisnya. Ada 5 langkah analisis. Yang pertama itu uji statistik. Tujuannya itu untuk menguji hipotesis, mencari hubungan atau memahami pola dalam dataset. Lalu yang kedua ada uji homogenitas untuk mengecek apakah varian antar data kelompok itu sama atau homogen. Lalu yang ketiga itu ada uji normalitas, apakah data berdistribusi normal yang biasanya jadi syarat buat uji statistik parametris. Lalu yang keempat itu ada uji ANOVA untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antar kelompok. Lalu yang terakhir itu ada uji regression. Tujuannya itu untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen respon dengan satu atau lebih variabel independen atau prediktor. Di sini ada jenis data, ada 2 jenis data. Yang pertama itu data numerikal mencakup bulan Juli dan bulan Agustus. Lalu data kategorikal itu cuma ada satu data yaitu pulau. Di sini ada source datanya. Ini datanya dari BPS ya. Di sini ada link dari BPS-nya langsung. Lalu ada clean data. Clean data ini data yang sudah kita sedikit revisi biar mudah untuk analisis kami. Nah, yang pertama ini kita harus menguji normalitasnya. Maka judulnya adalah uji normalitas. Di sini ada grafik probability plot of Julie. Bisa dilihat di sini. P-value-nya itu 0,447 untuk di bulan Juli, ya kan? Lalu untuk probability plot of Agustus, di sini P-value-nya itu 0,323. Maka interpretasinya, berdasarkan hasil, hasil uji normalitas, P-value menunjukkan hasil lebih dari 0,050, maka data diterima sebagai distribusi normal. Selain itu, sebaran data di titik merah mengikuti garis linear berada di sekitar garis linear, maka data normal. Maka data kami dapat diuji ANOVA-nya. Lalu yang kedua itu ada uji statistik. Nah, di sini ada deskriptif statistik of Juli, lalu deskriptif statistik of Agustus. Bisa kalian lihat ya, atau bisa kakak-kakak lihat. Di sini kami sudah mencari mean, maksimum range, screeniness, dan lain-lainnya. Lalu interpretasinya itu, saat ini Indonesia memiliki 38 provinsi, sehingga banyak data berjumlah N sama dengan 38. Dari dua data numerik yang ada diperoleh MEAN sama dengan 50,50 untuk bulan Juli dan MEAN 50,99 untuk di bulan Agustus. Kemudian untuk median data masing-masing 51,07 dan 52,06. Standar deviasinya itu 9,17 dan 8,37. Skewness data berada pada titik negatif sehingga distribusi menjulur ke kiri sehingga menunjukkan sebagian besar nilai berada di sisi kanan kurva. Kemudian untuk kurtosis data masing-masing berada pada 0,24 dan 0,88. Hal ini mencerminkan bahwa data tersebut termasuk ke dalam pelatih kurtik ekor tipis. Hal ini menunjukkan bahwa ekor distribusi lebih tipis daripada distribusi normal. Lalu selanjutnya ada uji homogenitas. Di sini ada 2 grafik ya, test for equal variance for Juli and test for equal variance for Agustus. Bisa dilihat dari left hand testnya. Di sini p-value buat yang Juli itu 0,951. Lalu
Lavanan Test buat Agustus itu P-value-nya 0,663. Maka interpretasinya P-value pada kotak Lavanes test terlihat dari kedua gambar yang sudah saya perlihatkan tadi bahwa P-value itu lebih dari 0,050 kan. Maka terima H0, artinya distribusi datanya itu homogen. Hal ini menunjukkan pula bahwa data yang kami ajukan itu dapat diuji ANOVA-nya. Lalu selanjutnya ada uji ANOVA yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Iqbal Ferry Amanda. Untuk Iqbal dipersilahkan. Oke, terima kasih Rani atas waktunya. Selanjutnya kita akan menguji data tersebut melalui ANOVA. Nah, di ANOVA sendiri kita akan menguji yaitu voxel of Joule dan juga kita akan menunjukkan bentuk dari diagram histogramnya. Next. Nah, kita juga akan menguji voxel of Augustus dan juga histogramnya. Bisa dilihat ya bentuk diagram dari voxel of Augustus, Juli dan juga histogramnya. Nah, setelah kita menguji tersebut, kita mendapatkan hasilnya P-nya sebenarnya 0,060 untuk Agustus. Next. Dan interpretasi data yang kita dapatkan yaitu berdasarkan hasil uji ANOVA untuk p-value menunjukkan hasil lebih dari 0,050, maka kita akan menerima H0. Artinya, dari data tersebut tidak terdapat perbedaan rata-rata dari kelas pertama dan juga kelas keduanya. Nah, setelah kita menguji ANOVA, kita akan menguji uji regression dari MANOVA-nya. Kita telah mendapatkan hasilnya dari perhitungan melalui Minitab dan mendapatkan hasil P sama dengan 0,020. Nah, setelah kita menguji Juli, kita juga menguji untuk Agustus untuk melihat perbedaan dari kedua bulan tersebut. Dan dapat kita lihat bahwa hasil dari em, P-nya untuk bulan Agustus itu sebesar 0,060. Nah, kita mendapatkan hasil interpretasi datanya yaitu berdasarkan hasil uji agresi MANOVA untuk bulan Juli, p-value yang didapatkan yaitu sebesar 0,020. Nah, hal tersebut lebih kecil dari 0,050, maka kita akan menolak H0A. Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel pulau terhadap pengunjung di bulan Juli. Nah, kita juga bisa melihat berdasarkan hasil uji agresi pada bulan Agustus, p-value ANOVA pada bulan Agustus itu didapatkan hasil sebesar 0,060 yang mana hal tersebut lebih besar dari 0 dari 0,050. Maka kita akan pada bulan Agustus kita terima H0R-nya. Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan di variabel pulau terhadap pengunjung yang datang pada bulan Agustus. Nah, selanjutnya pada uji regression kita akan menguji uji multikolinaritas yang mana kita telah mendapatkan hasil dari VIV-nya dan juga p-value-nya sendiri. Next. Nah, selain itu juga kita bisa melihat nih dari data-data tersebut melalui normal probability plot yang mana titik-titik merahnya itu ikut mengikuti garis garis miringnya ininya, guys. Terus juga kita menguji versus fits-nya juga versus order dan juga terdapat histogram-histogram pada bulan Juli. Nah, hasil interpretasi data dari dari data tersebut itu mendapatkan hasil VAV adalah 1,00 yang mana hal tersebut kurang dari 10. Maka dapat kita simpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi multikolinaritas dan asumsi terpenuhi. Nah, dari hasil uji yang banyak yang kita lakukan, mulai dari uji-uji tersebut, kita dapat menarik kesimpulan yang mana kesimpulan dari analisis kami yaitu data ini mengindikasi bahwa meskipun tidak terdapat perbedaan yang jelas dalam jumlah pengunjung hotel berbintang di berbagai pulau pada bulan Agustus maupun bulan Juli, analisis yang diungkapkan adanya pengaruh yang berarti dari lokasi pulau terhadap jumlah pengunjung di bulan Juli. Data yang diterapkan telah memenuhi syarat statistik yang diperlukan. Hal ini memberikan informasi berharga bagi para pemangku kepentingan di sektor Indonesia, terutama di berbagai objek wisata yang ada di Indonesia untuk merancang strategi yang lebih baik dalam menarik wisatawan. Baik itu dia.
Oke, terima kasih. Itu dia hasil dari uji yang telah kami lakukan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua di kedepannya. Baik, terima kasih ya Iqbal dan terima kasih untuk kakak-kakak yang telah Nah, memberikan kami tugas ini. Eh, Kami sangat berterima kasih karena ini dapat menambahkan wawasan bagi kami. Lalu sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini saya dan Iqbal akan mengakhiri presentasi ini. Saya ucapkan wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Kakak.